Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Revanur Hairunisa dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, program studi S1 Terapan Akuntansi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai faktor penyebab risiko usaha. Dalam dunia bisnis, risiko adalah sesuatu yang pasti akan kita temui. Tidak peduli apakah kita baru memulai usaha kecil-kecilan atau sedang menjalankan bisnis yang skala besar, risiko pasti tetap ada. Maka dari itu, pemahaman tentang apa saja sih penyebab risiko usaha itu sangat penting, karena ini menjadi langkah awal dalam manajemen risiko yang efektif. Nah, buat teman-teman yang ingin memahami materinya lebih dalam atau ingin menontonnya kembali, jangan lupa simak juga video pembahasannya di YouTube ya. Yuk kita bahas satu persatu penyebab risiko usaha yang perlu kita waspadai bersama. Baik, langsung saja kita bahas mengenai faktor penyebab risiko usaha yang pertama, yaitu keadaan ekonomi yang tidak pasti. Dalam ilmu ekonomi, kita mengenal siklus ekonomi yang terdiri 4 fase: ekspansi, puncak, kontraksi, dan resesi. Nah, dalam fase kontraksi atau resesi, kegiatan ekonomi melambat, daya beli masyarakat menurun, dan pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan. Contohnya, saat pandemi COVID-19 melanda dunia, banyak usaha di sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran mengalami penurunan drastis. Bahkan, data dari Kemenko PKM menyebutkan bahwa lebih dari 47% UMKM terdampak secara langsung akibat penurunan aktivitas ekonomi saat itu. Selain pandemi, ketidakpastian ekonomi juga bisa disebabkan oleh yang pertama, fluktuasi nilai tukar, terutama bagi bisnis yang impor bahan baku, lalu ada kenaikan harga BBM yang berdampak pada ongkos distribusi, dan juga bisa karena kebijakan pajak yang baru yang membebani pelaku usaha. Maka dari itu, penting bagi pelaku usaha untuk memonitor kondisi ekonomi secara berkala dan menyesuaikan strategi mereka dengan situasi yang ada. Misalnya, dengan melakukan efisiensi, menyesuaikan harga, atau mencari alternatif bahan baku lokal. Yang kedua, ialah kondisi alam yang tidak menentu. Ini termasuk faktor yang berada di luar kendali manusia, seperti cuaca ekstrim, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan bencana alam lainnya. Perubahan iklim global saat ini juga membuat kondisi cuaca menjadi semakin sulit diprediksi. Sebagai contoh, bagi petani atau nelayan, curah hujan yang terlalu tinggi atau musim kemarau yang berkepanjangan bisa merusak hasil panen dan mengganggu mata pencaharian mereka. Bagi bisnis transportasi atau event organizer, cuaca buruk dapat menyebabkan pembatalan atau keterlambatan jadwal. Bisnis yang berlokasi daerah rawan bencana, seperti pinggir sungai atau lereng gunung, tentu memiliki risiko lebih tinggi. Karena itu, analisis lokasi dan manajemen risiko bencana sangat penting. Beberapa strategi yang mesti dilakukan seperti mengasuransikan properti dan barang, menyediakan dana darurat untuk perbaikan, menyusun SOP evakuasi dan keselamatan kerja. Dengan kata lain, meskipun kita tidak bisa mengendalikan alam, kita bisa menyiapkan skenario mitigasi jika bencana terjadi. Yang ketiga, itu ada perubahan gaya hidup manusia. Kita hidup di zaman yang berubah sangat cepat. Perkembangan teknologi, tren digital, dan perubahan pola pikir masyarakat sangat mempengaruhi preferensi konsumen. Dan ini sangat berpengaruh pada usaha yang dijalankan. Misalnya, 10 tahun lalu, orang masih nyaman membeli barang secara langsung di toko. Sekarang, orang lebih memilih belanja lewat e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee. Bahkan, tren pembayaran juga berubah dari tunai menjadi dompet digital. Jika sebuah bisnis tidak menyesuaikan diri dengan perubahan gaya hidup ini, maka bisnis tersebut bisa kehilangan pelanggan. Contoh lain, tren makanan sehat yang makin meningkat membuat banyak konsumen mulai meninggalkan makanan tinggi gula atau kalori. Maka, pelaku usaha kuliner perlu berinovasi agar tetap relevan dengan selera pasar. Beberapa hal yang mempengaruhi gaya hidup antara lain yang pertama, tingkat pendidikan masyarakat, lalu ada perkembangan teknologi dan media sosial, serta budaya generasi seperti Gen Z yang lebih digital oriented. Jadi, penting bagi pengusaha untuk selalu melakukan riset pasar, memantau tren di media sosial, dan berani melakukan inovasi. Yang keempat, itu ada strategi pemasaran yang salah. Banyak usaha gagal bukan karena produknya buruk,
tetapi karena tidak bisa memasarkan dengan baik. Strategi pemasaran yang tidak tepat sasaran bisa membuat produk sulit dikenal atau bahkan disalahpahami. Contoh kesalahan dalam pemasaran yang pertama, selalu memilih target pasar, promosi berlebihan tapi tidak sesuai kualitas, dan media promosi tidak sesuai dengan segmen usia konsumen. Sebagai ilustrasi, jika kita ingin memasarkan produk skincare untuk remaja, maka menggunakan brosur cetak mungkin kurang efektif. Akan lebih baik jika kita menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, yang memang digunakan oleh generasi muda. Selain itu, pelaku usaha juga harus memperhatikan konsistensi branding, kualitas layanan, dan testimoni pelanggan. Karena satu kesalahan kecil dalam pemasaran bisa berakibat hilangnya kepercayaan konsumen. Maka dari itu, memahami perilaku konsumen, memilih media promosi yang tepat, dan menyusun pesan yang kuat adalah kunci utama dalam strategi pemasaran yang efektif. Dan yang terakhir itu ialah persiapan yang kurang matang. Banyak sekali pelaku usaha terjun ke dunia bisnis hanya karena ikut-ikutan atau FOMO tergoda tren sesaat. Akibatnya, ketika muncul tantangan, mereka tidak siap dan akhirnya menyerah. Persiapan yang kurang matang pula bisa mencakup tidak melakukan riset pasar, tidak punya rencana bisnis atau bisnis plan, tidak menghitung modal dengan akurat, tidak memperkirakan risiko keuangan atau logistik. Misalnya, seseorang membuka usaha kafe tanpa menghitung biaya operasional bulanan, tanpa tahu siapa target konsumennya, dan hanya berharap ramai karena teman-teman. Ini adalah contoh klasik kegagalan karena tidak adanya perencanaan yang realistis dan komprehensif. Padahal, sebelum berusaha penting untuk menyusun proposal bisnis, melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, menyiapkan sistem manajemen keuangan, mencari mentor atau pembimbing bisnis. Dengan persiapan yang matang, usaha kita punya fondasi yang kuat dan lebih tahan menghadapi tekanan maupun risiko. Teman-teman, dari 5 faktor yang kita bahas, ekonomi, alam, gaya hidup, pemasaran, dan persiapan, kita bisa menarik satu benang merah. Bahwa bisnis bukan hanya tentang ide dan keberanian, tapi juga tentang kesiapan, ketelitian, dan kemampuan beradaptasi. Semua usaha pasti memiliki risiko, namun bukan berarti kita harus takut memulai. Justru, dengan memahami apa saja penyebab risiko usaha, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan meminimalkannya dampaknya. Ingat, bisnis yang sukses bukan bisnis yang bebas dari risiko, tapi bisnis yang mampu mengelola risiko dengan bijak. Demikian yang bisa saya bahas. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita semua dan menjadi bekal saat kita terjun langsung ke dunia usaha nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.